bulan yang suci dan penuh ampunan, bulan mulia ditutupnya pintu neraka. siapa yang ingin memasuki surganya, ayo berlomba mendapatkan rahmatnya. Semua bahagia bersuka cita, Ramadan ceria bersama STI Ma'arif Darul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, keluarga besar STI Ma'arif rahimakumullah. Setiap orang tentu mendambakan hadirnya seorang anak, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kehadirannya menjadi penyempurna sebuah kehidupan rumah tangga. Juga kehadirannya menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata bagi kedua orang tuanya. Pemirsa keluarga besar STI Ma'arif rahimakumullah, hari ini kita akan mengambil tema anak adalah investasi dunia akhirat. Dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita beliau guru kita semua, juga beliau sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Setid Al-Muslihun Telogo, ialah yang sudah tidak asing lagi bagi kita, Bapak Kiai Haji Al-Zaini. Assalamualaikum Pak Kiai. Sehat nggih? Bapak Kepala STI serta jajarannya, para bapak guru, doanya alhamdulillah mustajabah. Amin amin amin. Pak Yai, terkait tema yang kita akan bahas pada kesempatan hari ini, bisa dijelaskan sebenarnya apa sih yang dimaksud anak adalah investasi di dunia maupun di akhirat? Bagus sekali. Memang dalam bahasa Jawa ada istilah anak polah bobo kepraga. Jadi apa yang dilakukan oleh anak, kalau itu baik, orang tuanya juga terangkat baik. Tetapi apa yang dilakukan oleh anak itu kalau dipandang secara umum itu jelek, maka orang tua itu juga akan diikutkan kejelekannya juga, walaupun orang tuanya baik. Nah, di samping itu dalam hal yang demikian, ini dalam kitab Ihya Ulumuddin, jadi pada bab istighfar itu ada sebuah riwayat. Jadi ada orang meninggal, lalu dia berkata, kaifa anni hada ya Rabbi, bagaimana Tuhan, bagaimana Allah, saya ini kok bisa mendapatkan satu hikmah, satu nikmat, padahal saya di dunia biasa saja melakukan ibadah. Ini satu sisi kan orang tawadhu. Kemudian ternyata Allah mengutus malaikat memberikan jawaban, adalah jawabannya bi barokati waladika laka ba'dak. Itu karena barokahnya anakmu setelah kamu tinggal mati, artinya salah satu ciri anak yang soleh di mana dia bisa mengangkat derajatnya orang tua bukan di dunia saja, sampai di akhirat. Bahkan ada satu keterangan, idza tarakal abdu du'a lil walidaini fayanqati'u anhu rizqu. Jadi kalau anak sudah tidak mau mendoakan kepada orang tua, maka rezekinya anak itu akan terputus. Ini begitu Pak. Bagaimana kiat-kiat agar anak-anak kita itu benar-benar menjadi investasi yang menguntungkan kita di akhirat kelak? Iya, bagus sekali. Memang dalam bahasanya orang tua harus punya satu image, satu pandangan, bahkan satu keyakinan. Dalam bahasanya, kalau saya misalkan tidak bisa baca Al-Quran, bagaimana anak saya agar bisa baca Al-Quran? Kalau saya sudah istilahnya kehidupannya pas-pasan miskin, bagaimana anak saya itu agar melebihi kehidupannya daripada saya? Nah, itu yang demikian.
Sehingga dengan bentuk demikian, kalau misalkan saya sudah menjadi orang cukup, saya menjadi orang pintar, bagaimana saya bisa melebihi kepandaiannya daripada itu? Oleh karena itu perlu orang tua itu adalah punya pandangan sebagaimana pandangannya ibunya Ahmad bin Hanbal. Di dalam kitab Madzhab itu disebutkan bahwa Ahmad bin Hanbal mengalami yatim. Itu pun setiap ibunya bangun malam, si anak itu mesti dibangunkan. Dibangunkan, lalu dia doa sampai ada istilahnya dia diiming-imingi punya cita-cita. Ahmad, kamu nanti harus berguru kepada Imam Syafi'i. Maka Ahmad bin Hanbal selalu berguru kepada Imam Syafi'i lamanya. Karena sejak kecil sudah didoakan oleh ibunya itu, dan setiap ibunya itu Qubaila subuhi menghadapi waktu subuh, dia berdoa agar anaknya itu nanti pinternya seperti Imam Syafi'i. Maka cita-cita seorang ibu, khususnya orang tua, waliden, orang kedua orang tua pada umumnya, itu kalau menggabungkan diri kepada seorang yang alim, maka akan tercetus juga. Maka pantaslah misalkan sampai ada kata-kata yang bahasanya Imam Ahmad bin Hanbal belum mencari ilmu keluar daerah sebelum di daerahnya sendiri itu dia kaji ilmu. Artinya selama di desa itu masih ada orang alim, dia tidak akan keluar dari sana. Kalau di sini barangkali selama di Garum itu masih ada SDI, sudahlah kami orang tua tidak akan keluar dari SDI. Maka besok kamu keluar ini akan tercapai betul, gitu ya. Lebih-lebih gurunya mantap-mantap semuanya, ini kan luar biasa ini ya. Demikian bentuk ya. Ini ada yang demikian. Ternyata betul. Maka sampai mengatakan bahwa Ahmad bin Hanbal adalah orang yang pintar. Imam Syafi'i memuji Ahmad bin Hanbal, dan Imam Syafi'i sendiri adalah murid Imam Malik. Imam Malik murid Imam Abu Hanifah. Di dalam 4 mazhab ini ternyata ini adalah saling memuji. Maka pada waktu Imam Malik itu dipuji oleh Imam Syafi'i, maka ganti adalah Imam Syafi'i memuji Imam Malik. Gantikan terus. Satu contoh begini, wahai Imam Syafi'i, kamu adalah orang yang pinternya seperti guru saya Imam Abu Hanifah. Di mana Imam dia tidak ada, berarti kamu pinternya seperti guru saya. Bukan seperti saya, tapi seperti guru saya. Maka Imam Syafi'i ganti memuji, belum ada guru yang sealim panjenengan yang punya kitab Al-Muwatta. Nah, ini akhirnya ditiru oleh Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal juga memuji kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i juga memuji kepada Ahmad bin Hanbal. Karena kalau sudah demikian, maka akan terjadi satu iradah kehendak di dalam interaksi menyampaikan ilmu. Ini murid menjadi idaman guru, guru menjadi idaman murid, artinya sambung terus. Nah, ini yang luar biasa di situ itu. Oke. Ada fenomena yang cukup menarik, Kiai, bahwa akhir-akhir ini banyak sekali orang tua atau wali murid itu menghendaki anaknya menjadi anak yang sukses, anaknya menjadi anak yang solih. Tapi di sisi lain, orang tua ini tidak memahami atau belum mengerti bagaimana menjadi orang tua agar anaknya menjadi soleh. Akan tapi di sisi lain, orang tua ini tidak mencerminkan sekali perilaku untuk menjadi orang tua yang soleh. Fenomena ini bagaimana, ya? Itu saya kira lebih mendingan, berarti orang tersebut adalah full mempercayakan kepada guru itu, mengatakan kepada asatid, mengatakan ustazah. Itu masih bagus. Oleh karena itu bagaimana? Karena kita dipercaya, kita berusaha. Memang sulit mendidik berangkat dari 0 sama mendidik berangkat dari 6 itu juga lain. Kita kepengen 10, tapi berangkatnya dari 0, juga berat. Kita mendidik kepengen nilai 10, tapi berangkat dari 7, tinggal 3. Inilah. Maka konsep Rasulullah itu di dalam surah Yasin kan, litung dira qaumam ma'ung dira aba'uhum. Kau itu adalah mendidik kepada orang-orang yang orang tuanya belum terdidik sama sekali. Jadi membuat anak itu senang membaca Al-Quran, di mana orang tuanya tidak pernah belajar Al-Quran, bahkan dia tidak tahu tentang hukum agama. Nah, ini yang benar. Oleh karena itu, disinilah guru yang sekarang insya Allah
ini pahalanya lebih banyak karena mangka suro ta'abuhu kasuro sawabuhu. Ini ya. Siapa yang banyak sulitnya, banyak mesti akan banyak pahalanya. Nah, ini yang demikian. Oleh karena itu, mudah-mudahan nanti istilahnya Bapak Kepala SDI Ustadz Muhammad Lufi gitu ya, beserta para Bapak Ibu guru, ini akan diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang barokah gitu ya, keluarga yang sakinah tentunya, putra-putri yang soleh dan soleh. Karena siapa saja memelihara orang lain tentu akan dia terpelihara. Memperhatikan orang mesti akan diperhatikan. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Jadi Allah selalu memberikan pertolongan orang selama orang itu memberikan pertolongan kepada orang lain. Dan memang betul Pak Lutfi. Jadi bagaimana kalau tidak bisa menjadikan uswah tapi bisa istilahnya itu, wah saya ikutkan itu Ustadz, seperti itu. Dan juga banyak kok di mana orang tua kadang-kadang sholatnya saja kadang masih belum tertib, demikian anaknya sudah bisa hafal Yasin, bacaannya bagus, Qur'annya bagus, juga banyak itu. Oleh karena itu kita harus istilahnya itu bahasanya tidak boleh punya prasangka yang jelek. Apa saja yang ada di situ adalah calon-calon baik. Lah, ini khusnudon di situ. Dan ternyata doanya guru juga alhamdulillah diijabah juga. Oleh karena itu hanya ada satu peristiwa di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Itu pernah pada waktu pemerintahan Umar bin Khattab, pada waktu Khalifah Umar bin Khattab itu ada seorang yang tanya, Khalifah Umar, bagaimana anak saya itu kok berani dengan saya, ini gimana? Lalu dia mengatakan, apakah atau alimul Quran? Kamu akan pernah mengajarkan Al-Quran? Lah, enggak. Apakah kamu pernah mendidik anakmu secara adab, secara tata cara? Enggak. Lalu apa yang kamu lakukan kepada anak kamu? Ya kalau bangun pagi, sudah saya suruh bawa anjing, lalu pergi ke ladang. Oh, itu gara-gara anakmu itu kasar berani kepada kamu, karena anak kamu tidak pernah bergaul kepada sesama ahli ilmu. Nah itu dalam oleh karena di situ Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab nasihatnya demikian. Dan bahkan satu lagi, kenapa saya dipukul oleh anak saya? Umar bin Khattab, bagaimana ini? Apakah kamu pernah memukul kepada orang tuamu? Oh iya, saya dulu pernah mukul orang tua, makanya sekarang dibalas oleh anak kamu. Ini dalam kita teman-teman disebutkan demikian dalam masalah bagaimana tanggung jawab orang tua kepada anak. Oleh karena itu ya, misalkan kita ini juga menerima anak-anak yang wali muridnya ada di luar negeri, ada bekerja di sana, tidak memperhatikan sama sekali. Nah itulah kita memang sanggup menjadi orang tua di dalam masalah psikologisnya. Artinya di dalam pendidikannya. Kita tidak membiayai, tetapi ini kita bisa bertanggung jawab dalam masalah urusan-urusan adalah tingkah laku anak, urusan-urusan adalah bagaimana ilmunya anak. Sebab tidak menutup kemungkinan orang tuanya tidak mau ini sama sekali, tapi dia bisa hidup dengan baik karena ada seorang guru. Nah inilah demikian, ini yang luar biasa memang di situ. Gitu. Terakhir Yai, ada pepatah Jawa, banyak anak banyak rezeki. Kalau kita kaitkan dengan bahwa anak adalah investasi di dunia dan akhirat, itu apakah apabila kita pengen menginvestasikan sesuatu yang banyak, itu kita harus berlomba-lomba untuk membuat anak yang banyak ya? Satu pertanyaan yang problematis Mas Lutfi, ini adalah untung bagi orang yang syahwatnya banter gitu ya, barangkali begitu, ini bisa punya anak yang banyak kaitan demikian. Tetapi harus kita perhatikan pengertian rezeki itu di dalam kitab Minhajul Abidin ada 4 Pak Lutfi ya. Ada rezeki yang madmunun indallah, ditanggung oleh Allah, ada maksumun, dibagi, ada mamlukun, dan ada mau'udun. 4 ini. Lah kadang orang katakan rezeki pokoknya anak oke engko rezeki ini teko segalanya. Kita harus tahu kondisi yang demikian. Nah, ini ya perlu. Kalau madmun jelas. Istilahnya rohnya kalau anaknya 7 berarti 7 rohnya. Berarti jumlah matanya berapa? Jumlah tangannya berapa? Jumlah jantungnya berapa, peredaran darahnya yakni sekali berapa, itu adalah madmun, ditanggung oleh Allah. Tapi yang maksumun
yang dibagi oleh Allah, orang harus tahu situasi dan kondisi. Artinya tahu situasi itu bagaimana? Kalau saya bisa mendidik yang demikian bagus, baguslah. Nah, demikian. Ya cukup, karena jerbasuki mawabiyo. Ya. Jadi kalau memang orang ini adalah satu istilah tahrikul himmah bagi orang tua. Artinya kalau sudah berbicara anak juga berbicara masalah ekonomi. Betul. Kalau berbicara anak mesti bicara ekonomi. Kalau berbicara tentang orang tua mesti hubungannya dengan Allah. Nah, kadang-kadang orang itu yang repot itu kaitan dengan demikian, anaknya diperbanyak tapi pekerjaannya tidak diperbanyak. Memang ada orang gitu ya. Kita juga tahu seperti orang yang Masya Allah putranya seperti Pak Zainuddin, satu contoh sampel di Blitar, bahkan sampel di Indonesia. Berapa jumlah putranya? 16 ya. Iya, tapi dia kekayaannya luar biasa. Semuanya adalah cukup. Nah, inilah untuk demikian. Ini yang maksumnya di situ. Oh, dibagi. Yang mamluknya bisa menguasai. Maka perlu. Oh, kalau orang itu misalkan anak-anaknya pinter teknik, pinter menguasai keterampilan macam-macam, tentu dia akan enak menguasai. Tetapi kalau tidak, ya repot. Juga, tapi kadang-kadang juga ada. Saya kadang mandang kalau orang tuanya kayaknya pas-pasananya mengajar setiap hari itu, mungkin tenaga honorer yang demikian plek, kersane ngalah anaknya pinter, amen oleh beasiswa macam-macam dan segalanya, sehingga sampai dia menjodohkan kadang-kadang juga anak sendiri, sampai orang tuanya itu adalah justru dibiayai oleh anak, juga ada yang demikian. Tapi apakah semuanya begitu? Nah, ini oleh karena itu kita lihat satu situasi dan kondisi. Ya memang ada kalau orang di tingkat makom-makom yang demikian memang ada. Ya memang ada kadang-kadang orang itu tambah anak, tambah rezeki, tambah anak, dan nanti kayak ya lihat situasi. Itu harus istilahnya itu lillah dan bilahnya harus diperhatikan. Lillah itu saya punya usaha apa, kegiatan saya apa yang saya melakukan, seterusnya kayak apa, bagaimana kesehatan ibu dan seterusnya begitu. Lalu bilahnya ya kita segala sesuatu adalah yang memberikan pertolongan adalah Allah. Lah, lillah dan bilahnya harus memang ketemu jadi satu. Itu teman-teman. Sehingga kalau nanti teman-teman guru SDI banyak anak banyak rezeki, monggo dilakukan bentuk demikian, punya usaha sampingan yang macam-macam, ingu bege, ingu ayam, ingu sapi dan seterusnya jalan. Harus ada pengembangan ekonomi. Sebagaimana pondok pesantren, Yai Saipul sendiri pengembangan ekonomi, Yai Muhajir dengan bahkan di langitan pengembangan itu kan sampai ada itu populasinya dia berapa itu dan segalanya. Maka orang di sini akan hidup. Nah, kalau sudah demikian ya sudah. Guru tinggal mengajar yang sebaik-baiknya dan segalanya, lalu pengembangan ekonomi. Ini yang bagus di situ. Nah, ini akan baik juga kalau bentuk demikian dilakukan dengan baik. Nah, ini. Nanti siapa tahu ada usahanya demikian. Maaf, saya sendiri pada waktu punya anak mau 3 yang akhirnya terakhir meninggal itu, saya mikir kuat kok enggak ya nyekolahnya sapi nunggal. Ternyata juga ada saja hal-hal. Nah, ini. Tapi memang syaratnya demikian. Saya pada waktu anak ini sekolah ini ya, saya pasrahkan, saya betul-betul takdim pada gurunya dia. Ini pernah namanya anak itu kodaknya itu dihilangkan oleh guru, itu ajak dijoli lah demikian. Gurunya ketuanya hafid Al-Quran gitu ya, punya anak ya, kemudian keluarganya pas-pasan, sudah alhamdulillah saya minta didoakan aja. Ternyata dia di Brawijaya setelah tamat itu dia sambil menjadi wartawan macam-macam, ternyata dikasih hadiah kodak. Nah, ini udah